Ya, budaya Tionghoa identik dengan kisah-kisah legenda atau cerita rakyat yang syarat akan makna. Begitu pula dengan asal-usul perayaan Tahun Baru Cina alias Imlek, serta serba-serbi di dalamnya, mulai dari barongsai hingga kisah mengenai 12 Shio atau astrologi Cina. Rekan saya, Prasidya Puspa akan bercerita serba-serbi legenda di balik semarak perayaan Imlek. Imlek atau Tahun Baru Cina dirayakan selama 15 hari di Tiongkok dan komunitas Tionghoa seluruh dunia. Adapun asal-usul Tahun Baru Cina penuh dengan legenda atau cerita rakyat. Nah, salah satunya menceritakan monster bernama Nian yang akan menyerang penduduk desa pada hari pertama setiap tahun baru. Ternyata monster ini takut akan suara keras, kemudian cahaya terang, dan juga warna merah, sehingga benda-benda ini digunakan untuk mengusir monster ini. Itu kenapa sekarang perayaan Imlek identik dengan petasan, kembang api, dan pakaian juga dekorasi berwarna merah. Tapi yang tidak ketinggalan nih, kita lihat ada sosok barongsai yang selalu hadir pada saat acara Imlek. Nah, menurut kepercayaan tradisional masyarakat Tionghoa, singa merupakan simbol keberanian, stabilitas, dan juga keunggulan. Ada suara pukulan simbal, ada gong dan juga gendang mengiringi tarian barongsai menjadi lebih hidup dan juga atraktif. Masyarakat percaya nih kalau tarian singa membawa keberuntungan dan dapat mengusir aura-aura buruk. Karena itu tarian barongsai tidak hanya hadir pada perayaan Imlek, tapi juga beberapa acara penting seperti peresmian bangunan dan pendirian kelenteng. Ni hao. Merayakan Imlek berarti menyambut pergantian tahun dan juga astrologi Cina atau Shio. Ini dia yang mewakili tahun-tahun tersebut. Sementara itu penanggalan tahun baru Cina dibagi menjadi siklus 12 tahun sesuai dengan 12 Shio yang ada dan dinamakan sesuai dengan 12 hewan tertentu. Nah, kita buka. Tahun 2022 adalah tahun macan air. Shio macan merupakan simbol keberanian, kekuatan, dan juga rasa percaya diri. Tapi kalau berbicara soal Shio, Anda mungkin bertanya-tanya, kenapa sih setiap Imlek ada nama-nama hewan tertentu yang mewakili tahun tersebut, dan kenapa jumlah Shio hanya 12 hewan? Menurut cerita rakyat populer di tengah masyarakat Tionghoa, penamaan Shio ini muncul karena sebuah perlombaan bernama The Great Race yang diselenggarakan oleh Kaisar Giok yang merupakan sosok dewa. Ia memanggil hewan-hewan yang ada di bumi untuk ambil bagian, namun hanya 12 hewan yang muncul di garis start. Ada tikus, kemudian kerbau, ayam, monyet, babi, kemudian ular, macan, kelinci, naga, kuda, anjing, dan juga kambing. Nah, karena sudah datang, Kaisar Giok akhirnya memberikan hadiah dengan menamakan setiap Shio sesuai dengan nama 12 hewan ini. Adapun urutannya disesuaikan dengan hewan mana yang bisa menyeberangi sungai dan sampai terlebih dahulu di garis finish. Kita lihat perlombaannya ya. Nah, yang pertama yang sampai adalah tikus. Ia bisa menyeberangi sungai dengan cara naik punggung kerbau. Ketika sampai di darat, si tikus pun curang, bahkan langsung melompat dan keluar sebagai pemenang. Sedangkan kerbau akhirnya menempati posisi kedua. Berikutnya ada macan dan juga kelinci serta naga. Ya, walaupun sebenarnya naga nih bisa keluar sebagai pemenang ya lewat kemampuan terbangnya, tapi ternyata ia menolong hewan lain terlebih dahulu loh, sehingga mencapai finish di posisi kelima. Berikutnya nomor 6 adalah ular yang licik dengan menakut-nakuti kuda yang ada di depannya, dan karena kaget melihat ular, kuda pun terjatuh, akhirnya menyelesaikan balapan di posisi ke-7. Lalu di posisi ke-8, ke-9, dan ke-10 ada kambing, kemudian ayam, dan juga monyet. Mereka kompak banget nih menyeberangi sungai bersama-sama dengan menggunakan rakit yang mereka bangun. Dan di posisi ke-11 ada anjing yang menyelesaikan balapan setelah main-main dulu di sungai. Berikutnya yang terakhir adalah babi. Katanya nih menurut cerita rakyat, babi ini muncul terakhir karena males ya, bahkan sempat tidur di tengah perlombaan. Serba-serbi Imlek memang penuh dengan makna tersendiri. Ada begitu banyak versi cerita rakyat yang melatar belakangi, tapi yang paling penting adalah memaknai setiap tahun dengan rasa syukur dan juga berdoa agar tahun yang akan datang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Kung Si Fa Cai.